Berarti anu dulu kentek ya ini. Nah, itu dulu. Maaf. Ya. Maaf, tiba-tiba Mbak Imas. Nah, saya keluar dari ini. Majra jadi lemondok tang. Setunggal kali sampean kita cerita bersama Ayah Zeni di podcast Khas Kempek yang ditayangkan di channel YouTube Khas Kempek. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, like dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ayah? Alhamdulillah. Di sini kita ada narasumber. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Zeni Dahlan, LC&Phil, Magister Filsafat, biasa dipanggil Ayah Zeni. Beliau adalah salah satu pengasuh khas Pondok Pesantren Khas Kempek dan juga kepala sekolah NA Khas Kempek dan juga banyak lagi. Seperti itu. Selamat bergabung Ayah di channel podcast. Ini kita dengan tim media punya channel baru, yaitu podcast yang akan berbagi pengalaman-pengalaman dan juga ibroh atau hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman berorganisasi dan sebagainya dari pengasuh-pengasuh kita, yaitu terutama Kiai Khas Kempek. Nah, ini nanti kita santai aja ya, ini santai kita cerita apa aja lah. Ayah mau cerita waktu main mandi di kali atau apa, monggo bebas, semuanya bebas. Ini nggak ada ketentuan layaknya apa ya, talk show yang ada di mana-mana. Kita santai gitu ya, Santai ngobrol. Nah, mungkin kita mulai dari riwayat hidup Ayah dulu, monggo Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya untuk menyapa dulu pemirsa khas yang dimuliakan oleh Allah. Saya akan mulai dari masa kecil saya. Kang Asif, saya ini berasal dari keluarga besar. Jadi kakak adik saya itu ada 12 orang. Saya sebenarnya orang desa. Akan tapi kebetulan saya hidup di kota. Wah, jadi gimana? Desa hidup kota gitu? Artinya meskipun di kota, tapi saya masa kecilnya itu seperti orang-orang desa, habis-habisan kali. Oh, sama betul ya. Malak-malak pohon dan lain sebagainya. Masih masa kecil yang cukup bahagia. Kebetulan saya itu dulu waktu pertama kali merasakan atau ya di pendidikan MI di Madrasah Ibtidaiyah itu saya awalnya ikut kakak. Jadi saya dengan kakak saya itu jaraknya 2 tahun. Saya ikut kakak waktu itu ya istilahnya murid bawang. Iya, Murid bawang hanya ikut saja, tapi karena kebetulan sekolahnya itu sekolah kakek saya di Kangraksan Cirebon. Sehingga ketika kakak saya naik kelas, yang seharusnya saya mengulang lagi, malah saya ikut naik kelas. Saya sebenarnya oleh para guru dan lain sebagainya dirayu untuk mengulang lagi di kelas 1, akan tetapi saya nggak mau karena sudah kadung akrab dengan teman-teman yang lain, sehingga akhirnya saya ikut kakak saya kelas 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kelas 6. Jadi saya itu merasakan pendidikan SD itu sebenarnya umur saya masih terlalu muda. Jadi saya lulus MI ya Madrasah Ibtidaiyah itu umur saya masih sekitar 10 atau 11 tahun.
sangat cepat sekali. Ya. Kita 10 masih kelas 4 ya, kalau 5 ya 5. Kemudian waktu itu memang karena saya berasal dari keluarga yang berlatar belakang pondok pesantren, dan memang saya juga bagian dari keluarga besar pondok pesantren Kempek. Saya memang dari kelas 5 dengan kakak-kakak saya dan teman-teman saya itu memang sudah bercita-cita untuk mondok. Proses setelah tamat madrasah ibtidaiyah ini langsung mondok. Ya. Waktu itu kemudian karena memang ayah saya berasal dari Kempek ini, maka pilihan pertama pondok yang dituju oleh ayah saya adalah Kempek. Akhirnya saya dengan kakak saya ke Kempek. Jadi berarti alumni Kempek ya ayah ini. Itu dulu. Saya kira alumni Kempek. Ya saya sempat akhirnya tahun ajaran baru pondok pesantren saya berangkat ke Kempek dengan ayah saya. Saya tentunya karena orang tua saya menyadari bahwa saya masih terlalu kecil, sehingga orang tua saya ini juga Kempek adalah memang desa rumah beliau ya, sehingga beliau pun akhirnya nginep di Kempek untuk nemenin saya agar saya kemudian bisa betah. Nah ini juga jadi kalau misalnya adik-adik atau anak-anak santri sekarang yang baru memulai mondok, kemudian merasakan gak betah dan lain sebagainya, ya saya memaklumi karena saya juga mondok dulu melalui proses yang cukup panjang. Setelah ayah saya merasa bahwa sudah cukup untuk nemenin saya di sini, akhirnya ayah saya pulang. Ya izin dulu ke saya tentunya, memberitahu udah ya, kamu di sini aja mondok, cari ilmu agama, katanya kamu mau mondok, ini udah mondok. Ayah pulang. Iya. Waktu itu saya merasa bagaimana, sebenarnya kan mondok itu sudah cita-cita saya dari kecil ya. Tapi ketika mau ditinggal oleh orang tua saya itu merasa sedih dan sebagainya, dan saya belum siap. Akhirnya saya menangis. Mungkin karena ayah saya tahu juga saya masih kecil, akhirnya saya diizinkan untuk ikut pulang ke sana. Kan jadi mondok namanya. Berarti cuma 1 hari ya Pak? Iya, 2 hari. Ditemani orang tua saya 2 hari. Asramanya asrama Johor di. Oh iya, tapi sempat jadi santri Kempek. Sempat didaftarin dan lain sebagainya. Malah waktu itu kan karena ayah saya juga masih punya rumah dan lain sebagainya, sebenarnya sudah dikasih tahu nih kalau mau mandi, mau aja makan di rumah, nggak usah antri dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin karena saya belum terbiasa berpisah dengan orang tua, sehingga saat ditinggal oleh orang tua saya jadi merasa sedih dan ingin pulang. Akhirnya saya pulang bersama ayah saya, pulang lagi. Di rumah ditanyain oleh keluarga, loh kok Ahmadnya ikut pulang. Saya masih ingat, sampai sekarang saya ingat jawaban orang tua saya itu, Ahmadnya solidaritas. Dulu berangkat mondok diantar pulang, sekarang saya pulang diantar lagi oleh Ahmad. Akhirnya saya nggak jadi mondok di rumah. Saya mengantar ya. Tapi setelah itu kemudian pas 2 bulan, pas sudah 2 bulan itu ya hari raya Idul Adha itu rupanya ayah saya dapat ide dari mana dan sebagainya, akhirnya malah memutuskan saya dipondokkan ke pondok yang jauh. Saya ingat pondok biar nggak bisa pulang ini ya. Mungkin dia karena memang itu di pondok pesantren Liboyo. Di pondok pesantren Liboyo itu ada paman saya yang sebenarnya juga seumuran dengan kakak saya, SD-nya juga bareng dengan saya atau MI-nya. Akhirnya saya diantar ke pondok pesantren Liboyo pas itu ada di saya. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Saya mondok itu tahun 1983. 83. Saya belum lahir ya. Saya masih ketemu dengan Mbah Yai Mahrus. Masih ketemu ya? Ya, Mbah Yai Mahrus masih hidup. Ya, saya menangis 1 tahun. Saya masih ingat ketika saya pertama mondok diantar oleh ayah saya itu, saya ketemu dengan Mbah Yai Mahrus. Ya. Kemudian ayah saya berbisik dengan Kiai Mahrus, kemudian ayah saya nepuk paha saya, maaf. Ya. Maaf, tiba-tiba Mbak Yai Mahrus
Itu yang namanya ludah itu persis plus masuk. Terus kepala saya dilek. Jadi saya merasakan barokah ludahnya Mbak Ina. Iya, alhamdulillah itu langka itu ya. Nggak ada dulu kita waktu untuk sampai. Tapi yang saya sampai sekarang bertanya-tanya itu ludah bisa sebegitu ngumpul terus masuk itu pas tepat ya. Udah mungkin Mbak Ema harusnya latihan ya. Kira-kira masuk ke ludah. Ayah saya pulang dan sebagainya, ya tetap saja saya karena merasa masih kecil, sedangkan pondok, apalagi di Boyo baru umur 10 tahun ya? Iya, 10-11 tahun. Di Boyo itu kan santrinya senior. Itu saya jadi mainan, ditakalin dan lain sebagainya. Ya memang, ya namanya juga situasi pondok, bercanda dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin bagi saya yang masih kecil, dianggap ini nakal dan lain sebagainya. Malah saat itu ya saya sempat bercanda dengan Keita Fabi karena Keita Fabi waktu itu masih muda. Saya ingat sekali sarung saya itu diplorodin sama Keita Fabi waktu itu. Terus dilemparin ke pohon jambu. Saya nangis. Nangis waktu ya? Nangis karena masih kecil. Ya unik sekali ceritanya waktu kecil. Akhirnya saya waktu pas mulut kan libur di libur itu pulang lah baru berapa bulan? Iya, tapi kan liburan mulut dan lain sebagainya. Wah, kesempatan pulang. Teman saya, paman saya juga pulang, dan saya juga pulang itu di rumah saya senantiasa demonstrasi lah. Iya. Menunjukkan protes. Kenapa kok saya malah di pondokan jauh? Tak orang tua sih, nggak mau lah. Santunya gede-gede usul-usul semua lagi. Saya ngomong meskipun ditambahkan dengan nangis dan lain sebagainya. Dan jelas saya nggak mau berangkat lagi ke pondok pesantren di Boyo. Terus akhirnya tetap berangkat kan? Nah, setelah masa libur habis, akhirnya saya dirayu-rayu dan lain sebagainya. Saya pun akhirnya dibawa. Ya udahlah, akhirnya saya udah mau dibawa ke stasiun. Kereta kan naik kereta. Iya, ke Lirboyo kan naik kereta dulu yang keretanya berjejal-jejal dan sebagainya. Yang sangat penuh. Ya, yang enggak ada kursi enggak pernah dapat kursi. Iya, betul. Enggak ada tempatnya mau gimana. Saya akhirnya dengan sangat terpaksa saat itu masuk kereta. Di dalam kereta karena keretanya nggak tahu kelihatannya lama atau apa kan saya dimasukin kereta dari pintu sebelah kanan. Kalau kereta kan biasanya ada sebelah kanan sebelah kiri. Ya, saya dimasukin kereta sebelah kanan. Mungkin orang tua saya, keluarga saya yang antar ke stasiun sudah bongbong ya, Ahmad sudah mau masuk kereta dan keluar dari pintu kiri. Nah, saya keluar dari pintu kiri. Masuk dari pintu kanan, keluar dari pintu kiri. Ketika kereta lewat, saya masih ada di situ. Ada di situ. Akhirnya pada tepuk jidat semua. Jadi gimana? Ya akhirnya saya nggak jadi berangkat. Terus tapi kemudian balik lagi ke rumah balik lagi ke rumah ya karena keretanya sudah jalan. Nggak mungkin ikutkan kereta padahal udah beli tiket dan lain sebagainya, barang juga sudah ada di kereta dan sebagainya. Akhirnya satu hari kemudian saya dirayu lagi. Akhirnya saya berangkatnya pakai mobil. Saat itu kakak saya itu, kalau saya yang kedua itu baru punya mobil baru. Mungkin dirayu nanti naik mobil baru. Senang banget. Yuk, naik mobil bersama. Jalan-jalan. Saya berangkat naik mobil di sana. Nah, saya sebenarnya berangkat mulut itu karena merasa saya belum betah. Oleh bapak saya itu saya temenin oleh kakak misan saya sebenarnya. Beliau sebenarnya sudah mondok di Bangil bahasa tuh, tapi beliau ditelepon oleh atau dihubungi oleh, karena belum ada telepon mungkin dihubungi oleh saya, sudah pulang saja dari Bangilnya, sekarang mondoknya pindah ke Lirboyo nemenin Ahmad. Wah, dan ongkos dan sebagainya dari saya, mungkin ayah saya bilnya dengan kakaknya ini. Ya saya ke sana, di sana tentunya yang dimasakin dan sebagainya. Tapi setiap
sore itu saya ya melakukan ini. Jadi semua pakaian yang sudah ditata di lemari oleh kakak misan saya itu yang nemenin saya itu saya masukin ke dalam tas. Oh, cicil ya. Untuk pulang lagi ya. Bukan dicicil lagi. Itu ditanya mau apa nih kok dirapiin dalam tas? Saya mau pulang. Dirapiin lagi di lemari lagi. Dimasukin lagi di tas. Makanya melihat perkembangan seperti itu, hanya kakak misan saya itu kemudian memutuskan untuk membawa saya pulang. Kayaknya saya pulang lagi. Nah itu jeda berapa bulan? Pulang sampai saya sekolah di rumah sempat. Oh sempat. Iya. SMP ya? SMP. Karena sudah nggak diharapkan, wah kayaknya nggak mungkin nggak ngondok nih sekolah di rumah. Tapi ya namanya juga sekolah kan di sana MTS ya, MTS sendiri dan lain sebagainya. Saya juga mungkin terlalu banyak mainnya dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin ayah saya kan tukang ini juga riado gitu, amalan-amalan dan lain sebagainya, mungkin amalan-amalan sesuatu agar saya mau ngondok selama hari-hari kasih minum ya? Ya kasih minum dan lain sebagainya. Mungkin juga ke orang pintar dan lain sebagainya, saya juga nggak tahu. Pas menjelang Syawal berikutnya, saya tuh bincang-bincang dengan ayah saya, Majra beli mondok kan. Ya waktu itu masih belum mau saya, tapi ayah saya tuh ngomong, ya udah kalau si Rabi mondok sih, mama besi mondok, tuh. Mau mamai lu ngasih uman, mamai lu ngasih uman. Makanya saya kepikiran gitu. Tersentuh ya. Mungkin ini ya di samping doa-doa orang tua saya. Akhirnya saat menjelang berangkat tahun ajaran baru di Lirboyo lagi, saya ngomong ke orang tua saya, udah mak demi mama, saya mau mondok. Akhirnya saya berangkat mondok. Tapi saya di dalam hati saya itu waktu itu, ini adalah mondok karena saya terpaksa untuk membahagiakan orang tua saya. Yang penting udah berangkat. Makanya saya 1 tahun 2 tahun itu kalau ketemu hal-hal yang sulit di pondok itu selalu saya itu mondoknya terpaksa gitu. Seperti nyuci apa dan sebagainya. Jadi artinya ini sebagai pelajaran bagi santri-santri sekalian bahwa memang proses untuk mondok itu memang tidak mudah untuk betah dan sebagainya. Dan tentunya bagi orang tua santrinya juga tetap bersabar. Kadang-kadang sekarang kita mendapatkan orang tua santri itu anaknya nggak betah, orang tuanya cabut ya. Jadi orang tua ayah itu ternyata ya nggak pernah berhenti untuk memperjuangkan supaya anak ini tetap mondok gitu. Ya, beliau bagaimanapun caranya itu tidak pernah menyerah untuk bagaimana saya mondok. Dan alhamdulillah akhirnya saya di Lirboyo 9 tahun. Akhirnya lama juga ya. Dan semula mondok juga masalah nih. Sampai 9 tahun lulus ya. Lirboyo. Saya di Lirboyo itu kelas 3 sanawiyah itu berarti saya udah 6 tahun, hampir 6 tahun. Saya diminta untuk terlibat untuk pendirian ini MHQ itu. Oh ya, madrasah Hifdzul Quran punya saya ngajar di situ dan sebagainya. Waktu itu saya sudah kepikir. Berarti udah lulus aliyah sempat mengabdi ya dulu gue. Nah, tapi yang mengabdinya di MHQ ya. Tapi sejak itu saya kepikir, kayaknya saya pengen melanjutkan ke Mesir ya. Saya punya pikiran melanjutkan ke Mesir itu sekitar waktu bersamaan lagi ngajar MHQ itu. Setelah beberapa menjelang ketamatan saya mulai pikir apa sih persyaratan ke Mesir itu, cari informasi dan sebagainya. Nah ini mungkin sambil bisa mungkin tips dan juga strategi supaya bisa belajar ke Timur Tengah, terutama di Mesir Al-Azhar ini bisa share bagi teman-teman santri, mungkin bisa mengambil seperti inilah. Ya memang waktu itu sejauh pengamatan saya emang ke Mesir itu masih suatu hal yang kamu zaman dulu lebih sulit sekali. Sulit dan masih jarang lah. Lirboyo juga ketika tahu bawa ke Mesir, emang mau ngapain Mesir? Saya sowan sebelum lulus tuh ke salah satu kiai di Lirboyo.
Itu ada satu titik dari Lirboyo yang waktu itu kurang begitu setuju saya melanjutkan ke Mesir. Tapi ya iya biasa demokratis ya, tapi kalau kamu sudah mantap ya sudah, sebenarnya saya kurang setuju ke Mesir. Soalnya katanya ada orang dekatnya itu yang ke Mesir, tapi setelah datang dari Mesir ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Belajar ado-ado, balik mau itu, kira pengen mau kalau bisa waktu itu kan saya sudah mengabdi untuk ngajar dan sebagainya. Tapi waktu itu saya sudah mantap, oleh karena itu akhirnya saya setelah mendapatkan informasi bahwa di Mesir itu ternyata harus punya ijazah formal ya. Betul. Sedangkan saya di Lirboyo kan waktu itu belum ada apa. Makanya saya kelas berapa? Kelas 1 aliyah ya, 2 aliyah berarti. 2 aliyah Lirboyo berarti umur saya waktu itu kan 9 tahun, kelas 20. 20. Saya ikut persamaan MTS dulu, waktu itu MTS belum selesai ya waktu ya. Langsung dipaksa untuk ikut persamaan MTS di Prambon Nganjuk. Ya, di Nganjuk Prambon. Iya. Saya kalau keluar dari pondok sih pakai sarung biasa. Iya, tapi di dalamnya celana ya. Di dalamnya celana. Cuma alhamdulillah celananya pakai celana panjang. Kalau celana pendek, wis tua mau celana pendek. Saya ikut persamaan MTS. Kemudian 1 tahun berikutnya saya mencari ijazah SMA sampai aliyah. Ya. Tapi memang sulit mencari karena waktu MTS-nya masih 2 tahun sih, belum genap 3 tahun. Iya. Kan harus genap 3 tahun. Genap 3 tahun. Tapi ya sebenarnya ya pertama agar bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau Mesir seperti yang pertama yang harus dilakukan mantapnya hati. Harus mantap gitu. Kembalikan niatnya. Iya, kembalikan niat yang mantap. Kemudian setelah itu mengusahakan. Ya saya punya kendala ijazah itu. Makanya saya ngubek ijazah. Bagaimana caranya agar setelah tamat Lirboyo ini saya bisa dapat ijazah MA. Kemudian ijazah MA ini bisa saya bawa ke Mesir. Alhamdulillah kemudian akhirnya saya dapat ijazah MA dari Menes lagi. Menes. Pandeglang. Iya, Pandeglang. Dari Menes dan kemudian saya berangkat ke Mesir.